Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Pak harap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar kemarkusan. Kita akan mengenal lebih dekat tentang Santo Markus. Nah, pagi ini kita akan masih belajar bab 1, yaitu persahabatan, melanjutkan kemarkusan hari Jumat yang lalu. Anak-anak, sebelum kita mulai kemarkusan kita hari ini, anak-anak siapkan buku kemarkusan kalian, buku Santo Markus, Idola dan Teladanku kelas 4 yang sudah dibagikan kepada kalian. Dan bagi yang belum mendapat, kalian tetap dapat menyimak video Bapak ini. Semuanya ada dalam video Bapak kali ini. Anak-anak, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita buka dengan doa pembukaan supaya pembelajaran ini lancar dan kalian dapat memetik hikmat dari kisah Santo Markus. Baik, marilah kita siapkan hati dan budi kita. Kita berdoa bersama-sama. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus sang sahabat sejati, ajarilah kami untuk mengenali dan mengasihi sesama. Sepanjang hari ini kami mau belajar main dan berdoa bersama-sama. Berkatilah kami agar selalu bersatu, saling memperhatikan, menghibur serta menciptakan suasana damai penuh persahabatan. Yesus, dengarkanlah doa kami ini. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Sekarang mari kita buka buku kalian halaman 10. Kita akan baca bersama-sama tentang mengikuti teladanmu. Mengikuti teladanmu, yaitu bacaan yang berjudul Berjalan Bersama Sahabat. Oke, sudah dibuka bukunya halaman 10. Mari kita baca bersama-sama. Berjalan bersama sahabat. Ada dua orang laki-laki yang bersahabat. Mereka bernama Paulus dan Markus. Paulus lebih tua dibanding Markus. Paulus mempunyai keunggulan dalam hal menulis pengalaman-pengalaman hidup dari tokoh iman yang dihidupinya. Terpikirkan oleh Paulus bahwa dirinya makin lama makin tua, maka ia menemukan seseorang yang nantinya dapat melanjutkan ataupun mengembangkan tulisannya. Suatu hari terlihat Paulus sedang berbincang-bincang dengan Barnabas, Silas dan Markus. Rupanya mereka akan mengadakan perjalanan bersama yang direncanakan akan dilakukan beberapa kali. Bagi Paulus, perjalanan yang akan dilakukan ini bukan sekedar berjalan bersama untuk bersenang-senang tanpa tujuan, melainkan perjalanan yang membawa tugas, yaitu mewartakan pengalaman imannya yang disebut Injil. Dalam perjalanan pertama, mereka tampak kompak berjalan bersama dengan penuh sukacita.
Bersama-sama mereka mewartakan Injil Tuhan. Markus yang masih muda terkadang sikapnya terkesan seperti ingin melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak atau kemauannya sendiri. Sikap ini yang tampaknya membuat Paulus kurang berkenan dengan Markus. Meskipun demikian, misi perjalanan pertama mereka tetap dapat terlaksana. Selang beberapa waktu, kembali terlihat Paulus menjumpai Barnabas. Mereka membicarakan tentang perjalanan yang kedua. Paulus mengatakan, "Bas, kita akan melakukan perjalanan yang kedua." Barnabas, "Oke, aku siap, Lus. Nanti aku beritahu Silas dan Markus ya." Kemudian Paulus menjawab, "Oh, tidak, Bas. Kali ini kita jalan dengan Silas saja. Markus tidak perlu kita ajak." Barnabas menyaut, "Loh, kenapa? Bukannya lebih baik kalau kita jalan bersama seperti yang lalu?" "Oh, apakah karena masalah antara kalian berdua kemarin yang belum terselesaikan ya?" Pada perjalanan kedua ini, Paulus tidak menghendaki Markus ikut serta, tapi Barnabas mendesak agar Markus pun ikut serta. Namun Paulus tetap menolak hal itu sehingga terjadilah perpecahan antara Paulus dan Barnabas. Lalu Paulus pergi ke Asia Kecil ditemani oleh Silas, sedangkan Barnabas bersama Markus pergi ke Siprus. Dapat kalian baca dalam Kisah Para Rasul bab 15 ayat 36 sampai 41. Pada situasi lain, saat Paulus terpenjara, ia kembali ingat akan Markus yang dianggapnya mampu menulis seperti yang selama ini ia lakukan. Maka melalui salah satu temannya yaitu Timotius, Paulus minta agar Markus mengunjunginya di penjara. Dari pengalaman itulah diketahui bahwa Paulus sangat membutuhkan Markus. Anak-anak, lakukan teladanmu. Oke, pelajaran yang dapat diambil, beberapa pelajaran yang dapat diambil dari dua bacaan yang sudah kita baca, baik minggu kemarin maupun minggu pertama. Kita dapat memetik teladan, yaitu yang pertama adalah persahabatan itu seperti permen nano-nano, berbagai rasa ada di dalamnya. Ada kalanya merasakan senang bersama, sedih bersama, terkadang juga saling bersitegang satu sama lain. Dalam sebuah relasi atau hubungan tertentu, ada masa yang tidak menyenangkan satu sama lain. Nah, pasti kalian pernah dalam bersahabat dengan teman. Kadang kita bermain bersama, bercanda bersama, tapi kadang kita juga berantem, salah paham. Itu adalah bumbu dalam persahabatan. Seorang sahabat baik adalah mereka yang berani dan dapat mengisi kekurangan diri sahabatnya. Seorang sahabat harus berani mengingatkan, memberitahu, mengkritik ataupun menegur jika sahabatnya melangkah di jalan yang keliru. Seorang sahabat juga berani memuji kelebihan-kelebihan sahabatnya dan menerima apa adanya diri sahabatnya dalam segala kekurangan ataupun kelemahannya. Nah, ini yang sering kali salah orang mengatakan, mentang-mentang sahabat, kita nggak enak untuk menegur teman kita. Jika teman kita salah, kita diam saja. Nggak enak, kan dia teman aku. Nah, ini yang sering membawa justru pada kehancuran. Sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, kita harus berani menegur teman kita yang salah, sahabat kita yang salah. Kita tegur dia, kita kritik dia, kita berikan masukan yang membangun bagi dia, supaya dia tidak salah arah atau tidak salah jalan, bukan malah membiarkannya.
Kalau membiarkannya, berarti kita juga sama-sama salah. Buah persahabatan adalah rasa aman, damai, tenang, nyaman, bahagia, dan juga kekuatan berlipat ganda untuk menanggung beban karena dukungan sahabat setia. Pada akhirnya, persahabatan mendorong kita untuk mencapai sukses atau cita-cita yang diimpikan. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, kita perlu memiliki sahabat dan perlu menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Sebab seperti cerita tentang 5 kakek terdahulu, mereka tidak akan pernah sampai ke tujuan jika melakukannya sendiri-sendiri. Ya, ini penting. Kalian yang punya sahabat, teruslah kalian membina hubungan dengan sahabat kalian. Suatu saat kalian membutuhkan, ketika kalian sakit, atau kalian membutuhkan bantuan, tidak mengerti suatu materi pelajaran, bisa minta bantuan sahabat kalian untuk menerangkannya. Nah, ketika kalian jatuh di jalan, ataupun ketika kalian mengalami musibah, sahabatlah yang akan datang kepada kalian dan menolong kalian. Karena itu, jagalah selalu persahabatan kalian dengan teman kalian. Jangan sampai pertikaian, selisih paham menghancurkan segalanya. Oke anak-anak, supaya menunjukkan pemahaman sekaligus kesanggupan kita menjalin persahabatan, marilah kita kerjakan tugas-tugas berikut. Bisa kalian lihat dalam buku kalian, pemarkusan kalian, halaman 14, dan kerjakan nomor 1 sampai 4. Yang pertama, menurut kamu persahabatan sejati itu apa? Di dalam renungan, dalam penjelasan Bapak sudah Bapak jelaskan apa itu sahabat sejati. Yang kedua, apa saja yang dapat menyebabkan keretakan atau konflik dalam persahabatan? Ini juga sudah dijelaskan. Dan yang ketiga, apa saja yang perlu diperhatikan dalam persahabatan? Dan yang terakhir, tuliskan 5 cara untuk membangun kesetiaan dalam persahabatan. Oke anak-anak yang sudah ada buku kemarkusan, kalian kerjakan langsung di buku kalian. Sedangkan yang belum mendapat, kalian kerjakan dalam buku tulis kalian. Oke. Jika sudah kalian kerjakan, nanti kalian foto dan kalian kumpulkan dalam classroom kalian masing-masing. Oke, Bapak tunggu. Hari ini tugas kalian kerjakan. Oke anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa penutup dan nanti kita akan menyanyikan lagu sama-sama. Hari ini kurasa bahagia. Oke, mari kita siapkan hati dan budi kita menghadap kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus sang sahabat sejati, terima kasih karena hari ini telah Kau ajari untuk bersahabat dan kasih sama. Berkatilah kami agar selalu rukun, bersatu, saling memperhatikan, menghibur serta menciptakan suasana damai penuh persahabatan. Bantulah kami agar selalu setia satu sama lain, sampai bersama-sama mencapai keberhasilan hati. Yesus, dengarkanlah doa kami ini, terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria,
rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Santa Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan anak, sebagai penutup, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu hari ini, Ku Rasa Bahagia. Bersama saudara